Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah utuh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari teman-teman, kita siapkan hati untuk datang ke hadirat-Nya, untuk datang untuk menyembah-Nya. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I'll be held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath
that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah, my life you have been faithful. So, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Teman-teman, mungkin waktu-waktu yang ini, beberapa bulan ini, banyak kejadian yang menimpa kita. Mungkin ada teman-teman yang gak bisa sekolah karena COVID ini. Tapi hari ini saya mau bilang sesuatu dari lagu ini. Mungkin kita lupa bahwa selama ini, bahkan saat ini pun, kita hidup dalam kebaikan Tuhan. We live in goodness of God. Mari kita renungkan, teman-teman. Melalui lagu ini kita renungkan bagaimana kebaikan Tuhan satu demi satu dalam hidup kita. Bahwa Dia begitu baik.
life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita datang menyembah Dia. Angkat suaramu, mari kita sembah Dia. Bahwa Dia begitu baik. Bahwa kasih-Nya tidak pernah meninggalkan hidup kita. Oh, terima kasih Tuhan. Lupa Tuhan akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami, akan penyertaan, akan kemurahan. Kau masih cukupkan kami Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami datang Tuhan. Ini kami Tuhan. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know
bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yet to worship, here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Shalom, senang sekali boleh bersama-sama dengan saudara semuanya, orang-orang muda yang ditempatkan Tuhan di gereja yang luar biasa. Dan bersyukur karena saudara juga digembalakan oleh leaders, oleh seorang gembala yang juga luar biasa dipakai Tuhan. Bagaimana tidak? Saya bisa menjadi saksi, melihat, merasakan energi orang-orang muda yang bisa berkarya, yang bisa menggunakan semua sumber daya, resource yang ditanam Tuhan dalam diri mereka untuk melayani Tuhan di gereja saudara. Itu sebabnya saya bersyukur. Sebab sesungguhnya tidak banyak gereja yang menempatkan orang muda sebagai partner di dalam pelayanan. Ada banyak gereja yang menempatkan orang muda tidak lebih dari hanya sekedar sebagai regenerasi. Kalau itu yang terjadi, maka orang muda hanya akan menempati second line dan gak bisa ngapa-ngapain sebelum first line mereka turun tahta. Dan ini ironis. Atau bahkan juga saya melihat ada banyak gereja yang memandang orang muda tidak lebih sebagai aset. Jika itu yang terjadi, maka orang muda hanya akan digunakan tanpa kemampuan untuk orang muda menggunakan apa yang ada dalam diri mereka dan terlibat aktif dalam pelayanan. Tapi sekali lagi, saya bersyukur karena para leaders dan gembala gereja House of Grace memberi ruang yang cukup untuk orang-orang muda berkarya sembari dimentor oleh para senior untuk mereka semuanya bisa berafiliasi, bisa maksimal di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara menyadari hal ini, maka ini juga menjadi tantangan bagi semua orang-orang muda di gereja House of Grace khususnya. Oleh karena apa? Kalau leader saudara, gembala, para pemimpin-pemimpin telah memberi ruang, maka sekarang pertanyaannya, apakah saudara hanya akan menjadi orang muda yang berpangku tangan, duduk manis, and then doing nothing? Atau saudara bisa menjadi orang-orang muda yang menceburkan diri secara aktif, ambil bagian, dan menggunakan masa muda saudara untuk melayani Tuhan. Kita akan merenungkan sama-sama kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul, Yang Muda Yang Melayani. Saya ulang sekali lagi, Yang Muda Yang Melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang saya melihat di dalam firman Tuhan ini, saya bisa melihat bahwa ada begitu banyak orang muda yang dipakai Tuhan. Dan mereka jadi tokoh sentral di dalam zamannya. Mereka menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa dan berdampak signifikan. Alkitab Perjanjian Lama misalnya mencatat ada nama-nama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ada nama seperti Yosua, Yeremia. Bahkan juga ada nama-nama seperti Esther atau juga Ruth misalnya.
Semua yang saya sebutkan adalah orang-orang muda yang dipakai secara dahsyat oleh Tuhan. Bagaimana dengan perjanjian baru? Kalau saudara melihat Injil, saudara akan ketahui bagaimana di pasal-pasal awal, bahkan Tuhan Yesus memanggil 12 orang muda untuk menjadi muridnya dan melayani Tuhan. Belum lagi ada nama seperti Timotius atau juga Stefanus, yang juga sama-sama orang muda yang berdampak luar biasa dalam perjalanan iman kekristenan di zamannya. Itu sebabnya teman-teman yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita bisa melihat bahwa rupanya Allah itu suka, Allah itu gemar untuk apa? Memanggil orang-orang muda, memakai orang-orang muda untuk kemuliaan nama Tuhan. Bayangkan jika orang-orang muda di gereja Anda, yang saya maksudkan adalah Anda semuanya, mau terlibat aktif, mengikuti panggilan Allah untuk melayani Tuhan di masa muda, saudara. Wow, saya bisa membayangkan energi yang luar biasa. Saya bisa membayangkan skill yang ditanam Tuhan dalam hidup saudara, resource, daya, semua hal, pemikiran, waktu, atau apapun juga yang saudara miliki. Kalau itu semua saudara gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan sejak masa muda saudara, maka sungguh itu akan memberi dampak yang signifikan bukan saja pada hidup saudara, tapi juga bagi gereja, bagi generasi, dan bagi dunia. Itu sebabnya teman-teman yang dikasihi Tuhan, orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, kita akan lebih dalam untuk mempelajari firman Tuhan berkaitan dengan bagaimana Tuhan memakai orang-orang muda, bagaimana orang muda terlibat di dalam pelayanan secara aktif. Nah, saya tidak punya banyak waktu untuk menerangkan seluruh tokoh-tokoh muda di Alkitab, tapi paling tidak dari dua tokoh ini, yaitu Yosua dan Yeremia, kita akan sama-sama belajar prinsip-prinsip orang muda di dalam melayani Tuhan. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-33, ayatnya yang ke-11, Keluaran pasal 33, ayatnya yang ke-11, saudara akan lihat di sana bahwa Yosua itu memulai pelayanannya kepada Tuhan sejak mudanya. Saya akan bacakan bagi saudara Keluaran pasal 33 ayat yang ke-11 di frase yang bagian akhir. Karena kalau saudara membaca lengkapnya, saudara akan ketahui bahwa ini adalah ketika Musa mengajak Yosua untuk naik ke gunung oleh karena Musa hendak berjumpa dengan Tuhan, sementara Yosua menunggu di kemahnya. Nah, perhatikan baik-baik. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Jadi dari sini kita tahu bahwa sejak muda Yosua melayani Tuhan dengan menjadi abdi bagi Musa. Demikian juga dengan Yeremia. Kalau kita baca di dalam Yeremia pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6, sudah bisa lihat di sana, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Kata muda di situ dalam bahasa Ibrani-nya adalah na'ar, yang artinya muda belia. Bahkan beberapa orang menyebutnya adalah masih sangat remaja. Tahukah saudara, ini menarik. Dua tokoh muda ini dipanggil Tuhan di dalam masa mudanya. Dan sebetulnya, saya mau sampaikan sama saudara, saudara dan saya, kita semua secara umum dipanggil Tuhan, memiliki panggilan yang sama, yaitu untuk apa? Memuliakan Allah. Karena tujuan daripada orang hidup itu sebetulnya adalah ini saja. Apa itu? Memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Dengan kata lain, saudara dan saya punya panggilan yang sama, yaitu apa? Melayani Tuhan. Kapan? Sekarang. Kapan? Mulai dari masa mudamu ini. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, menariknya begini.
Dua orang yang tadi kita bahas, yaitu Yeremia dan Yosua, sekalipun mereka sama-sama dipanggil sejak usia muda, rupanya mereka ini punya panggilan yang berbeda. Maksud saya begini, di awal pelayanan Yosua, dia melayani Tuhan dengan menjadi abdi bagi Musa. Sementara Yeremia, pada saat dipanggil Tuhan, dia langsung dipanggil Tuhan sebagai nabi. Sebab kalau saudara lihat di Yeremia pasal yang pertama, Yeremia pasal yang pertama ayatnya yang kelima, saudara ketahui, saya bacakan buat saudara, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Agak berbeda. Yang satu memulai pelayanan dengan menjadi abdi Musa. Yang satu memulai pelayanan dengan langsung menjadi seorang nabi. Tapi tahukah saudara, menariknya begini. Rupanya orang bisa dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Diawali dari level, dari ruang pelayanan yang berbeda. Dan itu tidak masalah. Pelayanan bukan hanya di mimbar. Pelayanan bukan hanya ketika semua orang bisa melihat kita. Oleh karena pelayanan tidak ada sangkut pautnya dengan popularitas diri. Dengar baik. Pelayanan tidak ada sangkut pautnya dengan popularitas diri. Justru kalau kita mau atau punya motivasi untuk mempopulerkan diri dibanding dengan mempopulerkan Allah yang kita layani, maka there's something wrong di dalam hati kita. Itu sebabnya pendeta Stephen Tong, seorang tokoh Kristen yang luar biasa dipakai Tuhan, itu pernah berkata begini, bahwa jika dalam pelayananmu namamu lebih dikenal daripada nama Tuhan, maka pelayananmu gagal. Saya ulang sekali lagi saudara, bahwa ruang pelayanan itu bukan hanya di mimbar. Ada banyak sekali ruang pelayanan yang dibukakan bagi kita. Jadi asyur penerima jemaat, atau bahkan di tempat-tempat di mana kita nggak berjumpa dengan jemaat. Pelayanan-pelayanan di balik layar yang juga memegang peranan yang penting. Contoh saja. Bukankah hari ini kita sedang ibadah online? Tahukah saudara? Tanpa kita sadari, ada orang-orang, ada tim pelayanan yang mengerjakan proses editing, yang mengerjakan proses rendering, mengerjakan proses uploading, sehingga semua orang yang berdandan di bawah sorot lampu, kamera, dan yang lain-lainnya, semua bisa ditampilkan. Dan bayangkan kalau tidak ada tim yang memproses di belakang layar itu semua. Apa jadinya saya? Apa jadinya tim pemuji dan tim pemusik yang disorot kamera? Gak ada artinya. Dengan kata lain, ruang pelayanan apapun yang dipercayakan oleh Tuhan untuk kita jalani, mari lakukan itu untuk kemuliaan Allah. Mari lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayatnya yang ke-23 dan 24 saya akan bacakan buat saudara semuanya. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Dengar baik. Apapun juga yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Nah ini perhatikan, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Dengan kata lain, apapun yang kita kerjakan, selagi kita mengerjakannya untuk kemuliaan Tuhan, maka kita menjadi hamba Allah. Teman-teman yang dikasih Tuhan, itu sebabnya saya tidak sepakat jika ada orang yang meremehkan pelayanan orang lain, atau orang yang merasa minder, rendah diri oleh karena pelayanannya bukan di tempat-tempat yang populer. Bagi saya begini, seorang pembicara tidak lebih besar daripada seorang usher misalnya, penerima tamu. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Apa? Hamba. Hanya memang beda pelayanan, supaya melalui semuanya itu nama Tuhan dimuliakan, melalui semuanya itu pekerjaan Allah bisa disempurnakan. Oleh karena kita saling mengisi satu dengan yang lain. Bayangkan baik-baik, kalau seumpama ada mesin pemotong rumput yang besar,
semacam traktor begitu, tentu itu akan sangat efektif untuk memotong rumput lapangan sepak bola yang besar. Tapi tahukah saudara, ada juga mesin pemotong rumput yang dipanggul yang bisa maksimal untuk mencapai ruang-ruang, sudut-sudut yang tidak bisa dipangkas oleh mesin pemotong yang besar itu. Dengan kata lain, besar ataupun kecil, sama-sama dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ingat baik-baik, tidak ada pelayanan yang terlalu kecil yang tidak bisa digunakan Allah untuk membawa dampak yang besar. Saya ulang sekali lagi. Tidak ada pelayanan yang terlalu kecil yang tidak bisa dipakai Tuhan untuk membawa dampak yang besar. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita belajar bahwa mereka berdua dipanggil di usia mudanya, sekalipun ruang pelayanannya berbeda, tetapi tahukah saudara, semuanya sama sebagai hamba untuk melayani Tuhan. Itu sebabnya lagi-lagi saya beri porsi yang cukup panjang, karena ini penting. Jangan pernah sombong hanya gara-gara kita dipercaya Tuhan untuk melayani di mimbar, di bawah sorot lampu kamera, di bawah banyaknya jemaat yang melihat kita. Jangan sombong. Sebab justru pelayanan di mimbar adalah pelayanan yang paling rentan dengan motivasi hati. Tapi sebaliknya, mari kita memandang semua pelayanan sebagai kesempatan untuk kita memuliakan Tuhan yang menjadi Tuhan atas kita. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya kita juga perlu untuk belajar dan mengetahui bahwa ternyata teman-teman yang dikasihi Tuhan, dua-dua orang ini, yaitu Yosua dan Yeremia, juga memiliki background yang berbeda di dalam pelayanannya. Backgroundnya berbeda. Contoh misalnya, kalau saudara perhatikan bahwa Yeremia adalah keturunan dari imam. Di Yeremia pasal 1 ayat yang pertama, di sini dikatakan, inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Sementara siapakah Yosua? Yosua ternyata adalah keturunan dari seorang kepala suku. Perhatikan, Yosua, saya akan bacakan buat saudara. Bagaimana Yosua ini adalah seorang cucu dari kepala suku di 1 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-27, 1 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-27, demikian bunyi firman Tuhan. Saya bacakan buat saudara 1 Tawarikh 7 ayat 27. Dan anak orang ini ialah Nun, dan anak orang ini ialah Yosua. Jadi dari sini kita tahu bahwa Yosua adalah anak dari Nun. Dan siapakah orang tua dari Nun ini atau opanya Yosua? Lihat bilangan pasal 1, bilangan pasal yang ke-1, ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Bilangan 1 ayat 10, saya bacakan buat saudara. Dari keturunan Yusuf, Elisama bin Amihud dari suku Efraim, dan Gamaliel bin Pedasur dari suku Manase, dan seterusnya, sampai nanti saudara akan ketemu bahwa Yosua adalah cucu dari kepala suku Efraim. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, menariknya begini, Yeremia adalah keturunan dari imam, sementara Yosua adalah cucu dari kepala suku Efraim. Dua-dua bisa punya background yang berbeda, dua-dua bisa punya garis keturunan yang berbeda. Tapi tahukah saudara, uniknya begini, siapapun engkau, lahir dari orang tua dengan profesi apapun, dengar baik, itu tidak akan menghalangi Tuhan untuk memanggilmu dan memakaimu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ada orang bilang begini, tapi papaku bukan pendeta, orang tuaku nggak pernah ngajar aku untuk berdoa, apalagi kami beribadah bersama, kami nggak pernah lakukan itu. Dengar baik. Tidak peduli seperti apapun latar belakang keluarga kita. Asal kita menyediakan hati untuk dipakai Tuhan, Tuhan tidak akan kekurangan cara untuk memanggilmu dan dipakainya sebagai alat kemuliaan namanya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini membuat kita menyadari bahwa siapapun kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
Yang kedua, dari background mereka, kita juga bisa melihat bahwa Yosua ini adalah orang muda yang dibimbing oleh Musa. Dengan kata lain, pembentukan diri dari Yosua itu ada di bawah bimbingan Musa. Berbeda dengan Yeremia, tidak banyak diceritakan tentang bagaimana pembentukan diri Yeremia. Tapi tahukah saudara, dua-dua ini menarik. Yang satu ini dipanggil Tuhan melalui proses pemuritan, yang satunya ini secara spontan dipanggil Tuhan. Tapi lagi-lagi, dua metode ini, dua latar belakang ini bisa saja dipakai Tuhan dan dua-duanya sama-sama menjadi tokoh sentral di zamannya. Dengan kata lain begini, kalaupun ada orang yang terpanggil melayani melalui proses pemuritan, itu bagus. Atau tidak ada proses pemuritan yang saudara lalui, tapi kemudian saudara mengikuti panggilan Tuhan bagi saudara, itu pun juga bagus. Seperti apapun background kita, dengar baik, lagi-lagi belajar dari bagaimana Musa mendidik Yosua dan bagaimana Yeremia secara spontan dipanggil Allah. Dari keduanya kita bisa belajar bahwa latar belakang diri kita tidak akan mempengaruhi kesanggupan Tuhan untuk memakai saudara semuanya. Saudara mungkin berkata, tapi aku nggak punya background, aku nggak punya latar belakang orang-orang yang rohaniawan misalnya. Tidak jadi problem bagi Allah. Saudara pikir siapa murid-murid Tuhan Yesus? Apakah mereka juga adalah orang-orang yang bergiat untuk ada di bait Allah belajar firman? Meskipun memang orang Yahudi masa muda, mereka banyak dipakai untuk belajar Taurat. Tapi tahukah saudara? Alkitab memperkenalkan banyak muridnya sebagai nelayan dan profesi-profesi yang lainnya. Semua itu tidak menghalangi Tuhan untuk memakai saudara semuanya. Yang juga perlu kita ketahui dari background keduanya adalah Allah sama-sama memperlengkapi mereka. Sekali lagi, Allah lah yang memperlengkapi mereka berdua. Saya orang yang paling percaya begini, saudara. Kalau Allah memanggil saudara melayani, maka dia juga yang akan equip saudara, akan memperlengkapi saudara untuk bisa maksimal di dalam panggilan pelayanan saudara. Itu tugasnya Allah tuh, itu bagiannya Tuhan. Makanya kalau saudara perhatikan di Keluaran pasal 17 ayat 14, Tuhan ini mulai mengequip Yosua dengan cara-cara yang luar biasa. Bayangkan, di Keluaran 17 saudara akan ketahui bagaimana Yosua muda ini disuruh oleh Musa untuk memimpin perang lawan Amalek, bangsa yang doyan perang, yang keji. Tapi menariknya begini, ketika peperangan berhasil dimenangkan oleh Israel di bawah kepemimpinan Yosua yang maju untuk membentuk pasukan itu, menariknya begini, Tuhan ingat menyebut nama Yosua secara khusus. Padahal ada tokoh-tokoh besar Israel di situ. Ada Musa, ada Harun, ada Hur. Tapi Tuhan sebut nama Yosua secara spesifik. Saya bacakan. Keluaran 17 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Nah, perhatikan ini. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan orang Amalek dari kolong langit. Saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya sejak dini Yosua telah ada dalam agenda Allah untuk dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan Tuhan equip, memperlengkapi dia dengan tanda-tanda yang ajaib, dengan supporting system tokoh-tokoh Israel yang juga menolong dia. Tapi berbeda dengan Yeremia. Yeremia tidak nampak ada supporting system yang menonjol dalam hidupnya. Tapi tahukah saudara, itu lagi-lagi tidak membuat Allah kekurangan cara untuk memperlengkapi Yeremia. Bayangkan, coba perhatikan baik-baik. Yeremia pasal yang pertama, Yeremia pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9. Saya bacakan buat saudara. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Dan Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku akan menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Perhatikan baik-baik. Tuhan sendiri yang memperlengkapi Yeremia secara langsung. Dengan cara yang supranatural,
Yeremia diperlengkapi Tuhan dengan firman yang ditaruh dalam hidupnya. Saudara, kita bisa memulai pengenalan kita akan Tuhan melalui pembelajaran yang panjang terhadap kitab suci. Atau ada orang-orang yang secara fenomenal dipakai Tuhan secara dahsyat. Dua-duanya sama kok di hadapan Tuhan. Karena Tuhan bisa menggunakan dua metode yang sama itu, atau maksud saya yang berbeda itu, untuk memperlengkapi hamba-hambanya. Dengan kata lain, teman-teman yang dikasihi Tuhan, di bagian ini kita bisa melihat bahwa baik Yeremia maupun Yosua, keduanya sama-sama diperlengkapi oleh Tuhan. Itu sebabnya jangan takut. Itu sebabnya jangan khawatir. Jangan minder. Aku nggak bisa. Mana mungkin aku sanggup melayani Tuhan itu. Dengan baik. Kalau Tuhan yang memanggilmu, lagi-lagi saya katakan, Tuhan juga yang akan memperlengkapimu. Maka apa yang menjadi alasan kita untuk mundur, untuk tidak berkata, Tuhan ini aku dan pakailah aku. Teman-teman muda yang dikasihi Tuhan, Allah membuktikan bahwa sebelum dia memanggil seseorang untuk melayani, dia juga lebih dahulu memperlengkapi orang-orang itu. Maka hal yang sama juga terjadi pada hidup kita selagi kita mau untuk melayani Tuhan. Uniknya begini, dari kedua orang ini, Yeremia dan Yosua, kita juga bisa melihat respon yang hampir sama. Hampir sama, bahkan saya bisa katakan dua-dua punya respon yang sama. Yaitu apa? Mereka tidak cukup punya self-confidence, kepercayaan diri untuk menjalani panggilan Allah. Dan mungkin itu juga yang terjadi pada Anda. Kita nggak punya kepercayaan diri. Bayangkan baik-baik, dalam kasusnya Yeremia misalnya, Tuhan ini sampai beberapa kali mengingatkan tentang Allah yang akan menopang dia dalam panggilan pelayanannya. Coba lihat baik-baik ayat yang kelima, Tuhan ini menunjukkan bahwa dialah yang berinisiatif memanggil, mengenal Yeremia, bahkan sejak dalam kandungan. Maksudnya apa? Itu tentu saja menunjukkan bahwa panggilan pelayanan adalah inisiatif Allah. Itu berarti Allah juga yang akan memperlengkapi dia. Perhatikan baik, ayat 5 saya ulang membaca. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dari kalimat-kalimat yang kita baca, kita bisa lihat bagaimana peran aktif Allah, inisiatif Allah untuk memanggil, mengenal, menguduskan Yeremia. Bahkan ketika Yeremia nggak cukup punya kepercayaan diri, Tuhan, aku ini nggak fasih bicara, aku nggak bisa bicara dengan baik, aku ini masih muda. Ingat baik-baik apa yang diperkatakan Alkitab di ayat yang ke-7. Dengar baik. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun kau kuutus haruslah kau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka. Sebab aku menyertai engkau. Untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Menarik sekali bukan? Bahwa ketidakpercayaan diri Yeremia ditanggapi Tuhan dengan apa? Janji penyertaannya kepada Yeremia. Sama dengan Yosua. Lihat baik. Kalau sudah perhatikan di Yosua pasal-pasal awal, kita bisa melihat bahwa Allah tahu hati Yosua ini kecil. Bayangkan, dia harus menjadi orang yang menggantikan seorang pemimpin Israel yang sangat karismatik yang bernama Musa. Tentu itu bukan hal yang mudah. Tapi lagi-lagi, bahkan sampai 3 kali Tuhan berkata kepada Yosua supaya dia menguatkan hati dan meneguhkan hati. Saudara boleh lihat di Yosua pasal 1 ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ayat yang ke-9. Di ketiga ayat itu Tuhan mengulang frase kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa begitu? Itu berarti karena hatinya Yosua tidak terlalu kuat. Hatinya Yosua tidak terlalu teguh. Tapi lagi-lagi Tuhan memberi peringatan, mengingatkan kepada Yosua, dan Tuhan juga memberikan janji penyertaan kepada Yosua, sama seperti bagaimana Tuhan menyertai Musa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak cukup punya kepercayaan diri untuk melayani Tuhan, dari satu sisi,
Saya bilang itu bagus. Kenapa begitu? Oleh karena begini, kalau kita tidak cukup punya percaya diri untuk melayani Tuhan, tapi itu menjadi trigger bagi kita untuk sepenuhnya bersandar, berpasrah total kepada Tuhan, dan memohon Tuhan memperlengkapi saudara, maka saudara akan melihat bagaimana kesanggupan tangan kuasa Allah menggunakan kita yang tidak berdaya, yang kecil, nggak punya potensi apapun ini, untuk dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Saya ulang sekali lagi, kalau saudara tidak punya cukup kepercayaan diri untuk melayani, di satu sisi itu bagus, asalkan ketidakpercayaan diri itu menjadi trigger untuk saudara bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan sebaliknya, kalau kita terlalu percaya diri di dalam pelayanan, yang saya khawatirkan, kita bukannya bersandar kepada Allah di dalam pelayanan, tapi kita bersandar pada kemampuan diri kita. Itu sebabnya jangan pernah menyepelekan pelayanan dengan berkata, aku biasa melakukan ini. No. Kalau dalam Keluaran pasal 33 tadi, saudara akan bisa lihat di bagian-bagian ayat setelah yang saya tadi bacakan, Musa bahkan berkata, kalau Tuhan tidak sertai aku, maka jangan utus aku pergi. Artinya apa? Musa bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan. Oleh karena apa? Dia menyadari bahwa dirinya tidak cukup kompeten untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan Tuhan menyertai dia. Dengan kata lain, jangan bersandar kepada kemampuanmu dalam melayanan, bersandarlah kepada Tuhan. Saya lupa sudah berapa kali saya menyampaikan firman, tapi tahukah saudara, setiap kalinya saya melayani Tuhan, saya selalu bersandar pada Tuhan. Saya minta Tuhan menyertai saya. Bahkan tidak jarang saya berdoa, Tuhan kalau Tuhan nggak sertai saya, jangan suruh saya maju ke mimbar untuk memperkatakan firman yang luar biasa itu. Karena siapakah saya? Tapi saya bersyukur bahwa setiap kali saya melayani, saya menyandarkan diri saya kepada Tuhan. Dan saya tahu Tuhan menopang saya. Sama seperti yang dia lakukan kepada saya, Tuhan juga akan melakukan kepada kita semuanya, asal kita mau untuk melayani Tuhan. Itu sebabnya kalau dari seluruh apa yang saya sampaikan ini, saya berharap kita bisa petik satu hal, bahwa melayani itu bukan soal kemampuan diri, bukan soal background diri kita, bukan juga soal garis keturunan. Siapa bilang anak pendeta pasti juga jadi pendeta? Ada banyak anak pendeta jadi pendekar. Siapa bilang kalau anak penjahat pasti jadi penjahat? Buktinya ada banyak anak penjahat yang justru jadi penjahit. Maksud saya, keturunan seperti apapun bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Dengan kata lain begini teman-teman yang dikasih Tuhan. Yang kita butuhkan cuma satu sebetulnya. Hanya satu ini saja. Tanggung jawab kita cuma satu ini. Apa itu? Submit total. Obedience. Ketaatan mutlak kepada Allah. Dan lagi-lagi ini yang dilakukan baik oleh Yosua maupun Yeremia. Saudara, kalau saudara lihat di dalam Keluaran pasal 17 tadi, saya akan bacakan sekali lagi untuk saudara. Keluaran pasalnya yang ke-17. Ketika Musa memerintahkan Yosua untuk memimpin perang, membentuk pasukan. Nah, perhatikan baik-baik. Ini yang dilakukan atau responnya Yosua. Perhatikan. Keluaran pasal 17 ayat yang ke-10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Saya ulang frase yang pertama. Waduh, saya senang sekali ini. Perhatikan baik. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Idenya begini, Musa ngomong apa, dia lakukan persis seperti yang diperintahkan oleh Musa. Ingat baik-baik, yang kita butuhkan cuma satu, kita taat kepada Allah. Dan ketaatan kepada Allah bisa nampak dari ketaatan kita kepada otoritas di atas kita. Leaders kita, kakak rohani kita, atau gembala kita. Ingat baik-baik, kalau gembalamu, kalau leadersmu, kalau kakak rohanimu memberi mandat kepadamu untuk melayani, maka mereka tentu saja melalui bimbingan dan pimpinan Allah Roh Kudus telah melihat potensi yang Tuhan taruh di dalam hidupmu. Jadi dengan kata lain, apa yang diperintahkan oleh
otoritas di atasmu, mari taat kepada mereka. Seperti saudara taat kepada Tuhan. Jangan tolak tugas pelayanan. Kalau saudara tidak mampu, bersandarlah kepada Tuhan. Mintalah mereka mendoakan saudara. Otoritas di atas saudara untuk mendoakan saudara. Ingat baik-baik. Yang menjadi bagian kita cuma satu ini. Obedience, ketaatan. Dan itu harus mulai kita pelajari. Untuk kita taat kepada Tuhan. Bisa tercermin dari ketaatan kita kepada otoritas di atas kita. Yeremia juga begitu. Waktu saya membaca seluruh bagian Yeremia, ini orang adalah orang yang taat melakukan apapun yang ditaruh Tuhan dalam hatinya. Bahkan jika beritanya ini nggak mengenakan telinga, dia sampaikan saja. Oleh karena apa? Ketaatannya kepada Tuhan. Dan saudara bisa lihat, bisa cek bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada Yeremia ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sepanjang apa yang saya sampaikan, saya sedang mau sampaikan ini. Firman Tuhan sedang mau katakan ini pada saudara. Yang pertama, ingat baik-baik. Jangan tunggu engkau tua untuk melayani Tuhan. It's not fair. Kenapa? Karena Tuhan telah memberkatimu sejak kau muda, lalu kau mau sia-siakan masa mudamu dan hanya gunakan sisa-sisa hidupmu nanti untuk Tuhan. Mulai hari ini, terima firman ini sebagai panggilan khusus Allah kepada engkau secara pribadi. Kepada Anda semuanya secara pribadi. Untuk saudara mau terlibat aktif. Menceburkan diri secara aktif di dalam pelayanan-pelayanan apapun yang bisa engkau kerjakan. Yang kedua, ingat baik-baik. Tidak ada alasan bagi kita. Even background kita beda lah. Kita nggak punya support system lah. Kita mungkin bukan orang yang ada di dalam struktur pemuritan dan yang lain-lainnya. Tuhan bisa pakai saudara. Dan yang perlu saya juga sampaikan adalah begini. Bahwa Tuhan yang akan memperlengkapi kita di setiap area yang dipercayakan Tuhan untuk kita layani. Bagian kita hanyalah taat kepada Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Saya berdoa supaya ini memotivasi kita semuanya. Untuk dalam masa muda kita. Kita menggunakannya untuk memuliakan nama Allah. Sebab itulah tujuan hidup kita. Memuliakan Dia dan menikmati Dia seumur hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Jangan keraskan hatimu. Terima ini sebagai panggilan Tuhan untuk engkau melayani Tuhan. Mulai dari hari ini. Saya berdoa untuk saudara semuanya. Kiranya Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin. Amin. Mari tundukkan kepala dan saya akan berdoa bagi saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekalipun kami tidak berada di tempat yang sama, di ruangan yang sama. Ada jarak yang memisahkan kami. Tapi kami percaya kuasa Tuhan itu sanggup mengalir kepada setiap orang-orang yang mendengar firman ini, yang mengikuti ibadah ini. Sehingga setiap mereka semuanya boleh dijamah Tuhan. Untuk mereka memberikan hidup mereka selagi masa muda mereka ini untuk memuliakan Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya orang-orang muda yang hari ini mendengarkan Hamba-Mu menyampaikan firman ini digerakkan oleh Roh Kudus untuk mereka menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, kegundahan apapun oleh karena Tuhan yang memanggil mereka pasti akan memperlengkapi. Pasti menjadi support bagi mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk Gereja House of Grace yang bersyukur mereka semuanya memberi kesempatan yang luar biasa luas. Ruang yang luar biasa lebar untuk orang-orang muda melayani. Supaya kiranya Tuhan bangkitkan terus generasi-generasi muda yang membawa dampak bagi gereja, bagi generasi, bagi Surabaya, bahkan bagi dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kami semuanya melalui firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.